Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita boleh bertemu lagi di hari Minggu yang berbahagia di pagi hari ini untuk beribadah bersama, memuliakan nama Tuhan di ibadah pelayanan kategorial Persekutuan Teruna. Sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, Kak Odi minta adik-adik boleh mengambil sikap untuk bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, Kak Odi mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita boleh bernyanyi bersama-sama dari Kidung Muda Mudi nomor 38 ayat 1 dan 2, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, membawa Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapkan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Shalom, selamat pagi teman-teman Teruna. Kembali lagi pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu yang telah menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ini kami Bapa, ampuni segala dosa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman Teruna, kakak undang untuk berdiri. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Jika teman-teman Teruna sudah menemukannya, mari kita membacanya secara bersama-sama. Di bawah terang judul Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka.
dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Sedemikian jauh firman Tuhan sampai pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Teman-teman teruna, kakak persilakan untuk duduk kembali. Teman-teman teruna, pada pagi hari ini kita diajak untuk mengikuti perjalanan Rasul Paulus dalam menyebarkan Injil Kristus atau pengajaran Kristus, terkhususnya di kota Efesus yang terletak di Asia Kecil, yang merupakan salah satu provinsi Romawi pada masa itu. Kalau sekarang Efesus itu berada ya di daerah yang kita kenal dengan nama Turki. Nah, Efesus itu dikenal pada masa itu sebagai kota dengan berbagai macam budaya, kepercayaan, dan lain-lain yang ada di dalamnya. Mengapa demikian? Karena Efesus dikenal sebagai kota yang menampung banyak sekali orang di dalamnya, dan orang-orang tersebut berasal dari berbagai daerah, berbagai budaya, dan juga berbagai kepercayaan. Selain itu, di kota Efesus tersebut juga terdapat kuil Artemis yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban kuno pada masa itu. Efesus juga dikenal sebagai pusat ekonomi Asia Kecil karena banyaknya pedagang-pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di sepanjang lembah sungai di Efesus. Nah, teman-teman teruna, kota Efesus sendiri merupakan bagian dari misi perjalanan Rasul Paulus untuk menyebarkan Injil Kristus. Dan di kota Efesus, menyebarkan Injil Kristus bukanlah perkara yang mudah. Karena seperti yang tadi kakak jelaskan, kota Efesus menampung banyak sekali orang dari berbagai macam budaya dan kepercayaan. Jadi untuk menyebarkan Injil Kristus di tengah-tengah budaya yang ada di kota Efesus pada masa itu adalah perkara yang sulit, bukan suatu hal yang mudah bagi Rasul Paulus. Nah, teman-teman teruna, Rasul Paulus kita kenal sebagai orang yang sangat bertekun dalam menyebarkan Injil Kristus di berbagai kota. Salah satunya adalah kota Efesus yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Di kota Efesus, Rasul Paulus langsung menyadari adanya permasalahan yang terjadi di kota Efesus dalam proses penyebaran Injil yang dilakukan oleh dirinya. Teman-teman teruna bisa membacanya di ayat yang kedua. Kita boleh membacanya secara bersama-sama. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Nah, permasalahannya yang terjadi di kota Efesus adalah mereka belum mengenal hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga ketika Rasul Paulus mendengar hal tersebut dari jemaat yang ada di Efesus, maka Paulus pun sadar akan keberadaan masyarakat tersebut karena mereka belum mengenal Kristus, dan Paulus pun mengajak jemaat tersebut untuk mau dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman teruna sekalian, perlu diketahui oleh teman-teman teruna bahwa ketika jemaat yang ada di Efesus tersebut menjawab mereka telah dibaptis menurut baptisan Yohanes, teman-teman teruna bisa membacanya di ayat yang ke-3 dan 4. Ketika mereka menjawab mereka telah dibaptis menurut baptisan Yohanes,
bukan berarti baptisan Yohanes adalah baptisan yang sesat. Tetapi baptisan Yohanes lebih merujuk kepada sebuah tanda pertobatan dari seseorang yang ingin memulai hidup baru atau ingin memulai hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Sementara baptisan dalam nama Tuhan Yesus memiliki arti yang lebih kudus, yaitu untuk mengajak setiap manusia percaya kepadanya, menjadikan seluruh hidupnya menjadi milik Kristus dan layak untuk menerima janji keselamatan. Nah, teman-teman teruna, sehingga orang-orang yang telah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus akan merasakan karunia-karunia melalui peran serta Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan mereka, yang hadir di dalam diri mereka. Nah, teman-teman teruna, misi Paulus untuk menyebarkan Injil Kristus di kota Efesus ini bukanlah hal yang mudah ya, seperti yang tadi kakak jelaskan. Ada tantangan-tantangan yang harus dia hadapi di kota Efesus, yaitu orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan kepercayaannya dan tidak mau menerima pengajaran Kristus. Paulus pun memisahkan murid-murid yang dia ajarkan untuk mau menerima pengajaran Kristus dari orang-orang yang tidak mau menerima Kristus ini. Jadi Paulus tidak menyerah. Dia mengambil cara, yaitu memisahkan orang-orang murid-muridnya ini agar tidak berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak mau mengenal Kristus. Kenapa? Agar murid-muridnya ini tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang berusaha, yang mungkin memiliki kemungkinan untuk menghasut murid-muridnya Paulus ini agar tidak percaya Kristus. Sehingga Paulus pun mengambil murid-muridnya ini, memisahkan mereka, dan Paulus melanjutkan pengajarannya, melanjutkan penyebaran Injilnya, yaitu di dalam sebuah ruang kuliah yang bernama Tiranus. Nah, disinilah Rasul Paulus melakukan pengajarannya, menyebarkan Injil Kristus kepada murid-muridnya di ruang kuliah Tiranus ini, kurang lebih dilakukannya selama 2 tahun lamanya. Sehingga pada akhirnya banyak orang yang ada di Efesus mulai mengenal sosok Tuhan Yesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Tidak hanya itu, Tuhan juga menyertai ketekunan Rasul Paulus dalam menyebarkan Injil Kristus dengan menunjukkan mukjizat-mukjizat melalui Rasul Paulus. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Tuhan menunjukkan mukjizatnya melalui Rasul Paulus dengan cara menyembuhkan orang banyak melalui sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Jadi sapu tangan atau kain tersebut bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Itu bukan karena Paulusnya yang sakti, tetapi karena mukjizat Tuhan dinyatakan melalui Rasul Paulus. Nah, teman-teman teruna, topik kita pada pagi hari ini adalah apapun tantangannya, teruslah memberitakan Injil Kristus. Dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12 ini, sebagaimana bacaan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan mau mengajak kita untuk mau memberitakan Injil Kristus dimanapun kita berada. Teman-teman teruna, memberitakan Injil Kristus bukan berarti teman-teman teruna harus melakukan hal yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Memberitakan Injil Kristus pada masa saat ini bisa kita lakukan dengan cara melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena dengan kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kebaikan dan melakukan pengajaran firman-Nya, maka kita sedang menyebarkan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kita sedang mencerminkan teladan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun kita berada.
Sehingga secara tidak langsung kita sedang menyebarkan Injil Kristus tersebut. Ketika kita berada di dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya teman-teman teruna berada di dalam lingkungan teman yang berbeda agama, ingin makan bersama. Hal yang bisa teman-teman teruna lakukan untuk menyebarkan Injil Kristus adalah teman-teman teruna pede saja berdoa, tidak malu-malu. Jangan menjadi pribadi yang malu dengan imannya sendiri. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyebarkan Injil Kristus adalah dengan melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah, apa yang sesuai dengan pengajaran firman-Nya. Teman-teman teruna pasti pernah mengalami masa-masa sulit yang dihadapi oleh teman-teman teruna dalam kehidupan teman-teman teruna. Nah, contohnya seperti hasil rapor yang tidak memuaskan, kemudian dikucilkan oleh teman, dimarahi orang tua, kehilangan barang berharga, dan lain-lainnya. Teman-teman teruna pasti pernah mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan teruna. Kadang masa-masa sulit tersebut membuat kita lebih menunjukkan sisi lemah kita, lebih menunjukkan sisi pesimis kita sebagai manusia, dan akhirnya memilih menyerah atau stres atau depresi. Padahal kita punya Tuhan yang telah mengatur segala sesuatunya seturut dengan rencananya, dan rencananya adalah baik dan terbaik untuk kehidupan kita. Kita mempunyai Tuhan yang senantiasa hadir dalam setiap pergumulan kita yang kita hadapi. Masa sulit bukan berarti karena Tuhan tidak menyertai kita, melainkan karena Tuhan ingin kita lebih bertekun, berserah, dan berpengharapan kepadanya. Tuhan mau kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas iman yang kuat dan tangguh, yang menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, yang menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, agar Tuhan melakukan, agar Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk kita melalui setiap pergumulan tersebut. Dan percayalah, Tuhan sudah mempersiapkan sukacita ketika kita mampu menghadapi pergumulan tersebut dengan mengandalkan namanya di dalam setiap kehidupan kita. Sama halnya seperti Rasul Paulus ketika dia melakukan penyebaran Injil di kota Efesus. Seperti yang tadi kakak bilang, bukan hal yang mudah Rasul Paulus menyebarkan Injil Kristus di kota Efesus. Dengan berbagai macam budaya, dengan banyaknya orang di sana, tentu Rasul Paulus mengalami berbagai macam tekanan, yang pada akhirnya itu tidak membuat dia goyah, melainkan tetap bertekun untuk menyebarkan Injil Kristus. Tuhan memberikan dia hikmat dengan memisahkan murid-muridnya dari orang-orang yang tidak mau mengenal Kristus, sehingga Rasul Paulus melakukan pengajarannya di ruang kuliah Tiranus selama 2 tahun lamanya. Dan kita bisa lihat hasilnya melalui firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Bahwa di ayat yang ke-10, hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Tuhan beserta dengan Rasul Paulus yang tidak mau menyerah untuk mengabarkan Injil Kristus. Sama seperti halnya kita, ketika kita ingin menjadi pribadi yang mau menyebarkan Injil Kristus melalui kehidupan kita, melalui perilaku kita, melalui sikap dan tutur kata kita, ketika kita berada dalam kesulitan untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah, percayalah Tuhan pasti akan bantu. Tuhan pasti akan memberikan jalan agar kita mampu melalui permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi menjadi anak Tuhan jangan ragu, jangan bimbang. Kita harus pede menjadi anak Tuhan yang menunjukkan citra Tuhan, teladan Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan yang senantiasa kita pelajari. Kita tidak boleh langsung pesimis, kita tidak boleh langsung goyah imannya, melainkan harus semakin kuat
Kalau kita merasa diri kita sudah agak lemah, sudah tidak mampu menghadapi permasalahan, andalkan Tuhan di setiap pergumulan hidup kita. Tuhan pasti akan membantu, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, anak-anak Tuhan, untuk melakukan kebaikan. Tuhan gak akan pernah membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Tidak pernah. Kita yang merasa diri kita jatuh, kita yang langsung merasa bahwa Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita, padahal kita tidak berpengharapan kepada Tuhan. Kita tidak menyerahkan seluruh permasalahan kita kepada Tuhan. Nah, jadi teman-teman Truna, melalui bacaan kita pada pagi hari ini, mari kita mengikut sosok Rasul Paulus yang bertekun untuk menyebarkan Injil Kristus. Seperti yang tadi kakak jelaskan, menyebarkan Injil Kristus bukan berarti melakukan serupa dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, melainkan teman-teman Truna bisa melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan pengajaran firman-Nya, melakukan kebaikan-kebaikan yang berkenan di hadapan Allah, berdoa sebelum tidur, berdoa setelah bangun, membaca Alkitab, mengikuti ibadah, membantu orang tua, membantu orang di sekitar teman-teman Truna, mengasihi sesama, tidak saling mencela di tengah-tengah perbedaan kita. Itu yang Tuhan mau, untuk kita menyebarkan Injil Kristus. Karena Injil adalah kabar bahagia, maka yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita adalah melakukan segala sesuatu yang mampu menghasilkan sukacita dimanapun kita berada. Sedemikian jauh firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Ya, adik-adik, setelah kita boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan tadi, saat ini Kak Odi ajak kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama-sama untuk menunjang pekerjaan di gereja maupun pelayanan di gereja. Untuk mengiringi kita mengumpulkan persembahan, kita boleh sama-sama bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 121 ayat 1 dan 2, "Hai pergi dan wartakan Injil." Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam kuasa-Mu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan, dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan janganlah khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Teman-teman Truna, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa syafaat dan juga mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu yang telah menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami tadi telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi pribadi sebagaimana Bapa menyertai Rasul Paulus dalam menyebarkan Injil Kristus yang boleh Bapa
tunjukkan segala kuasa-Mu melalui Rasul Paulus ya Bapa. Bapa menyertai Rasul Paulus menghadapi setiap tantangan yang ada ketika dia menyebarkan Injil Kristus di kota Efesus ya Bapa. Bapa, mampukan kami untuk boleh seperti Rasul Paulus yang boleh menyebarkan Injil Kristus di dalam setiap tingkah laku kehidupan kami ya Bapa. Bapa, mampukan kami untuk boleh menjadi seperti Rasul Paulus yang tetap bertekun untuk menyebarkan Injil Kristus sekalipun banyaknya tantangan yang harus dihadapi. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang boleh serupa dengan apa yang Bapa inginkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa, mendoakan gereja terkhusus GPIB Zebulon ya Bapa. Bapa berkati pelayanan yang ada di dalam gereja ini, mulai dari ketua majelis jemaat, pelkat beserta dengan pengurus dan pelayanannya ya Bapa, dan juga poster serta pekerja kantor. Kiranya Bapa berkati kami semua untuk melakukan tugas dan pelayanan kami dalam gereja ini seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, agar nama-Mu senantiasa dimuliakan di dalam pelayanan gereja ini ya Bapa. Bapa juga berkati jemaat yang ada dalam gereja ini, GPIB Zebulon ini ya Bapa. Setiap individu maupun keluarga, tiap keluarga memberkati tiap pergumulan yang harus jemaat ini hadapi. Kiranya Bapa mampukan kami untuk boleh melaluinya, agar senantiasa kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk Pelkat Persekutuan Teruna, terkhusus untuk Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Zebulon ya Bapa. Bapa berkati pelayan yang ada di dalam Pelkat ini ya Bapa. Bapa berkati kami pribadi tiap pribadi, keluarga tiap keluarga. Biarlah kami boleh senantiasa dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Kiranya kami tetap selalu berkerinduan untuk melayani-Mu ya Bapa dalam Pelkat Persekutuan Teruna ini ya Bapa. Bapa berkati anak-anak layan yang ada di dalamnya, yang saat ini sedang melakukan kegiatan belajarnya di rumah masing-masing ya Bapa. Kiranya Bapa menyertai setiap hal yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Bapa menyertai pendidikan mereka. Bapa menyertai juga keluarga yang menyertai dan mendidik mereka ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara ini ya Bapa, yang masih terus berupaya menghadapi pandemi corona, begitu juga dengan pergumulan ekonominya ya Bapa. Bapa berkati pemerintah dalam mengeluarkan setiap kebijakan yang ada. Bapa berkati masyarakat dalam menghadapi setiap pergumulan, para medis dan serta orang-orang yang boleh terlibat dalam pembuatan vaksin. Bapa berkati kami semua dalam berupaya untuk menghadapi pandemi corona ini. Kiranya kami boleh merasakan pemulihan yang daripada-Mu ya Bapa, dan ajar kami agar tetap terus berserah dalam kuasa-Mu ya Bapa, sehingga pandemi corona ini boleh hilang dari bangsa negara ini dan dari dunia ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Bapa boleh memberkati persembahan ini, agar boleh Bapa olah melalui orang-orang yang Bapa pilih seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa dan syukur kami ya Bapa. Kiranya Bapa dengar dan kabulkan seturut dalam kehendak-Mu yang kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, Kaudi ajak adik-adik semuanya boleh berdiri. Sama-sama kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 84, ayat 1 dan 2, Dalam Roh Yesus Kristus. Dalam
teman-teman Truna, kita telah sampai di ujung ibadah kita pada pagi hari ini. Pesan kakak, mari kita bersama giat dan tekun untuk menyebarkan Injil Kristus di dalam setiap perilaku kehidupan kita dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan yang telah kita hadapi. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Bapa telah menyertai ibadah kami sampai pada akhir ibadah ini ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami mohon kuasa-Mu tetap menyertai kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup kami pada hari ini. Biarlah Bapa berkat mengalir di dalam kehidupan kami melalui persekutuan dengan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ya, adik-adik, kita boleh selesai dengan ibadah persekutuan teruna kita di pagi hari ini. Kak Odi dengan kakak-kakak yang lain tetap mengingatkan adik-adik untuk selalu semangat di dalam menjalani aktivitas sekolah adik-adik meskipun masih sekolah dari rumah. Tetap semangat, kemudian selalu rajin, tetap rajin dan disiplin di dalam berdoa, bersaat teduh, membaca Alkitab, dan juga dalam mengikuti pelayanan teruna meskipun melalui media online seperti ini. Kemudian adik-adik juga jangan lupa selalu rajin menerapkan pola hidup bersih dan sehat, selalu rajin mencuci tangan dan menggunakan masker jika adik-adik terpaksa harus keluar untuk melakukan aktivitas adik-adik. Dan kita ketemu lagi minggu depan di dalam ibadah persekutuan teruna. Tentunya kakak-kakak layan sangat rindu untuk bertemu dengan adik-adik melalui media online seperti ini, supaya adik-adik boleh tetap terberkati dengan firman Tuhan. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.